Kalau memang dia anggota PSHT dari Madiun, maka dilarang melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Oke, assalamualaikum mas lur dan malur. Ketemu lagi dengan saya Mingkrama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Jadi saya bisa menyampaikan dalam dua posisi saya. Dalam posisi sebagai Ketua Cabang Khusus Keraton Surakarta, saya mengimbau dan sudah saya sampaikan juga berkali-kali di berbagai media bahwa kita tidak boleh terpancing oleh ajakan-ajakan untuk membuat sesuatu langkah-langkah yang pasti berpotensi melanggar hukum. Jadi kita serahkan masalah ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polresta Surakarta, untuk mencoba mencari pelakunya. Karena kita juga harus jujur mengatakan itu kejadian malam hari, pelakunya menutup sebagian wajahnya, sehingga tentu tidak gampang untuk melakukan proses pencarian siapa itu sebenarnya pelakunya. Tetapi apakah yang dilakukan ini kepada orang PSHT atau bahkan masyarakat biasa pun, kita harus menegakkan hukum, mencari gitu. Tetapi kemudian ya kita harus secara jujur mengatakan bahwa tidak gampang itu gitu. Oleh karena itu kita melarang kepada seluruh elemen kita dari Cabang Khusus Keraton Surakarta, maupun kalau dalam kapasitas saya selaku Wakil Ketua Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Madiun, kalau memang dia anggota PSHT dari Madiun, maka dilarang melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Itu tegas kita saya sampaikan seperti itu. Bahkan Ketua Umum waktu pertemuan di Solo hari Senin tanggal 14 juga menyampaikannya hal yang sama. Jadi pokoknya kita ini bagian dari potensi yang harus menjaga perdamaian dan rasa nyaman masyarakat. Karena disitulah sebetulnya justru peran PSHT harus ditonjolkan, bukan bagian yang menjadi problem dari masyarakat, tapi kita adalah bagian yang justru harus menjadi solusi atas persoalan masyarakat. Kita memasuki era baru, babak baru, karena kita makin besar, makanya waktu itu saya usulkan kita harus memainkan peran baru menjadi bagian dari problem solver, bukan bagian dari yang justru membuat persoalan. Oleh karena itu, dalam masalah ini tegas petunjuk yang saya peroleh dari pengurus pusat, selama dia mengatakan bagian dari PSHT Pusat Madiun, dilarang melakukan kegiatan yang melanggar dan pasti berpotensi melanggar. Serahkan masalah ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau ada elemen lain yang bergerak, serahkan kepada polisi. Kalau polisi kira-kira perlu bantuan, kita bahkan siap membantu. Tapi intinya adalah ayo kita jaga kondusivitas dan kenyamanan kota Solo ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya urusannya orang PSHT, tapi juga urusan masyarakat kita semua. Memang ada PT17, tapi pertanyaan saya adalah, ngapain PT17? Dia kalau nggak salah dari Sabang Boyolali, dia tidak ada kegiatan pengesahan. Yang ada adalah di tempat saya, dia bukan warga saya, bukan panitia, ngapain dia keliling-keliling di luar? Pertanyaannya kan begitu. Nah, taruhlah itu kemudian menjadi korban, kan ini juga tidak bisa menyalahkan. Emang yang salah polisi? Ayo introspeksi, yang salah siapa? Dia sedang ngapain di situ? Kan gitu. Makanya himbauan kita, ayo yang menjadi korban kita obatilah sama-sama. Kita carikan istilahnya biar dia tidak terlalu berat menanggung itu. Kejadian cukup dekat, tetapi
harus ingat kami ya, panitia sama apalagi warga itu baru meninggalkan lokasi jam 4 pagi. Kan kita juga di blok, memang kesepakatan sama kepolisian kita nggak boleh keluar dari situ. Nah, dia ini warga Boyolali kan, cabang Boyolali. Lalu dia ngapain di situ? Dia tidak disahkan, dia bukan panitia, nggak ada hubungannya. Jadi saya jujur juga ini ada apa? Gitu. Makanya karena seperti itu kita harus hati-hati mensikapi, jangan gampang menuduh ini dan itu pelakunya. Gitu. Bahwa korbannya ini yang itu terutama itu adalah P17 memang iya. Saya lakukan proses iya. Tapi kan pertama tidak hanya dia, yang P16 malah kena 2 atau 3 kalau nggak salah gitu kan. Nah ini memang satu ini dari P17, tetapi kita ini sikapnya begini, mau kena 1, mau kena 3, mau kena 4, pokoknya serahkan kepada kepolisian. Kalau di acara kami itu nggak ada konvoi, kita sudah prepare sama kepolisian, jadi berangkat dari tempatnya masing-masing itu pakai mobil, tidak pakai motor. Bahkan karena yang jumlahnya banyak, saya minta pengawal dari polsek setempat biar sampai situ, sampai pulangnya juga. Karena saya juga melihat itu tadi yang terjadi, misalnya di tempat lain itu terjadi. Kalau udah konvoi itu udah merasa jalan itu miliknya sendiri, dipenuhi, suaranya dibanterke, orang lain dianggap bukan pemakai jalan. Nah itu yang sebetulnya sangat dilarang oleh pengurus pusat. Dan sekarang larangan ini dipertegas lagi. Pokoknya kalau yang masih begitu berarti dia bukan orang yang kooperatif. Apakah ke depan nantinya juga ada sanksi khusus Kanjeng? Ya, ini memang kita sekarang penegakan aturan. Jadi memang kita sampaikan kepada pengurus-pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus rayon. Makanya kita sekarang kan punya pamter, tim pengamanan di masing-masing wilayah. Itu yang bagian penegakan hukumnya. Gitu. Jadi kalau masih perilakunya seperti itu ya boleh pilih. Masih mau tetap di PSAD atau keluar dari PSAD. Kita pokoknya sekarang harus merubah paradigma menuju kepada tertib sipil, tertib masyarakat, menghormati orang lain. Itu justru bagian yang harus ditanamkan di dalam jiwa seorang SHT. Kalau mengaku seorang SHT tapi kelakuannya buruk, lebih baik keluar dari SHT.